Ya. Oh, hanya ya. Oke, saya ini bingung. Sebenarnya saya ini mau ngomong apa? Teman-teman sorry ya, hari ini agak bindeng ya toh, karena udah 3 hari itu agak nggak enak badan. Tapi it's okay ya, karena sudah ditugaskan ya toh, sudah kadung janji ya toh, sama Cik Silvi ya wis lah, oke lah, ya kita datang. Oke ya. Semoga teman-teman nggak bosen ya, karena nek tak lihat gini, galeri ini loh, aku nek baru Juli tahun lalu ngisi gitu. Tapi disuruh ngisi lagi, ya wis lah. Apa yang nggak buat Rising Star gitu ya? Oke ya. Oke, minta pointer ada? Oke. em, oke. Saya ini waktunya 1 jam setengah ya. Kok lama banget ya? Oh apa? 5 jam. Hah? Oh naik panggung. Oke oke ya. Oh, iya, iya, iya. Anu ya. Anu ya kurang tinggi ya tuh. Oke ya. Oh nanti zoomnya. Ya ya ya. Oke ya. Teman-teman. eh oke. Masih ingat gak saya tahun lalu cerita apa? Gak ingat pasti ya. Oke ya. Oke teman-teman. Saya mau cerita sedikit tentang. Sebenarnya ini yang saya sharingkan terakhir kali 2 bulan lalu mungkin saya ngisi Oasis ya. Saya ngisi kantor saya sendiri. Eh, saya berharap sih sharing ini bisa bermanfaat untuk teman-teman gitu ya. Karena saya mau cerita story saya singkat. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali dengar, saya mau cerita sedikit dari versi saya teman-teman ya. Semoga nanti teman-teman bisa nangkep maksudnya. Karena perjalanan saya ini tahun ke-12. 12 jalan 13. Saya di Prudential. Em, saya menemukan banyak agen hari ini hilang, ya toh. Banyak agen mengalami perjalanan itu nggak semakin tidak mudah di bisnis ini, ya. Tapi semoga teman-teman hari ini mendapatkan satu gambaran pemikiran saya. Ambil positifnya, ambil positif, buang negatif ya teman-teman ya. Jadi menurut saya itu begini, bisnis Prudential itu begini teman-teman, ya. Oke, saya akan mulai dari satu satu ilustrasi sederhana, ya. Saya sering kali uh, mungkin teman-teman udah ratusan kali ikut acara seperti ini ya toh. Kan kalau polanya kan selalu sama teman-teman ya toh. Speaker datang, dia cerita story pribadinya gitu ya. And then dia ngomong kenapa kok hari ini bertahan di bisnis Prudential. Nah, sama teman-teman. Ya kurang lebih saya kan cerita teman-teman story hidup saya, tapi saya gambarkan ke dalam satu ilustrasi sederhana supaya teman-teman nanti nggak bosen. Ya toh. Saya dapat ini teman-teman setelah saya ikut satu training yang cukup mahal. Ya, trainingnya di Jakarta, saya bayar itu per kepala itu 6,5 juta. Ya ceritanya cuma iki doang. Gitu. Serius. Ceritanya itu cuma menceritakan bagaimana telur menjadi kupu-kupu. Ya, hanya itu. Ya cuma itu. Ya toh. Tapi saya mendapatkan satu gambaran. Saya nggak tahu teman-teman, hari ini teman-teman yang hadir di sini, saya nggak tahu teman-teman ada di fase mana, saya nggak tahu. Ya toh, karena mungkin kita juga nggak pernah ngobrol ya toh. Saya nggak tahu, tapi saya percaya satu teman-teman. Bagi teman-teman hari ini yang datang ke bisnis ini, kalau teman-teman flashback ya, dulu teman-teman join pertama kali, teman datang ke bisnis ini, teman-teman ingin ingin hidup itu jauh lebih baik, benar ya? Ya toh, entah jauh lebih baik dari sisi income, entah jauh lebih baik dari sisi karir, entah jauh lebih baik dari sisi kemanusiaan, saya nggak tahu. Tapi saya percaya sih, hari ini siapapun yang join ke bisnis ini, pasti dia menginginkan, ilustrasinya adalah dia menginginkan menjadi seekor kupu-kupu, seekor kupu-kupu. Ya benar ya? Modelnya kayak apa? Ya pokoknya jadi seekor kupu-kupu. Nah, yang perlu kita sadari teman-teman, kalau saya boleh flashback ya ke dalam perjalanan saya di Prudential selama 13 tahun teman-teman. Percaya atau enggak, awal kita join atau setiap awal tahun kita goal setting, kita selalu mulai dari tahap yang namanya telur. Pasti teman-teman. Ya toh, agen kinyis ya toh datang. Dulu saya ingat ya, saya ada acara gini di kantor, eh, mungkin sub 5 gitu. Saya datang duduk paling terakhir, saya lipat tangan, saya lihat bisnis apa gitu ya. Dulu acara saya kayak begini tuh setiap hari Senin gitu ya. Saya kalau setiap kali datang acara kayak begini, iki acara apa gitu. Keplak-keplok, tepuk tangan gitu ya. Tapi itulah kita teman ya toh. Kita mulai semuanya itu dari fase telur. Kita nggak ngerti apa-apa dan ke bisnis ini berharap suatu hari itu aku jadi kupu-kupu yang indah.
suatu hari seperti kalau aku lihat Koriki atau punya rumah, punya mobil, punya begini, someday nanti aku kepingin loh jadi kayak Koriki. Bener ya? Ya, ada pasti ada harapan itu, teman. Ya toh? Nah, teman-teman, yang perlu kita sadari adalah selama perjalanan hidup kita, terutama di bisnis prudential, fase telur itu adalah fase di mana awalnya kita semangat sekali, bener? Ya toh, goalnya itu begitu clear. Iya ya, aku kepingin jadi aku dulu itu teman-teman, kalau aku sedikit boleh cerita tentang backgroundku, aku itu dulu eh, kuliah itu udah ngelesi teman. Ya udah kasih les pribadi. Ya, karena apa? Bisnis papaku bangkrut. Ya, bisnis ubur-ubur di NTT sana, ambil ubur-ubur ditipu temennya. Ya toh, pokoknya 3 sampai 5 miliar itu habis. Ya toh, terpaksa aku ini harus ngelesi, singkat cerita ya, supaya gak bosen teman-teman ya. Singkat cerita aku ini harus ngelesi. Nah, begitu aku kasih les, tapi kok rasanya duitnya kok gak cukup. Karena aku kepingin 25, 26 itu aku udah merit. Ya toh, pada waktu itu. Nah, setelah itu aku ketemu, intinya adalah setelah itu aku kerja di bank. Ya toh, makanya backgroundku itu pegawai bank. Kerja di bank 2 tahun, 2 tahun lah ya. Gak sampai 2 tahun, mungkin 1 tahun, 1 tahun 9 bulan, mungkin segituan ya toh. Aku masuk ke dalam sebuah bank swasta, tak jalani jadi seorang marketing, ya tau jualan tabungan, jualan deposito gitu ya. Tapi pada dasarnya aku ini orang yang kalau dikasih target A, kalau udah achieve target A, dijanjiin sih pada waktu itu, pokoknya kalau kamu achieve selama 6 bulan, kamu bisa naik gitu ya. Kamu bisa naik jadi di tahap selanjutnya. Namanya itu pada waktu itu kayak manajer tingkat 1 lah. Ya toh, kamu bisa pegang nasabah jauh lebih gede. Nah, anehnya adalah aku udah achieve 6 bulan, ya toh, tapi pas 6 bulan dia omong apa namanya bank kita ini nggak pernah naikin karyawan di akhir tahun. Ya, singkatnya itu begitu. Jadi ya kamu harus naik itu di bulan ke-8. Nah, bagi aku yang aku pegang prinsip banget teman-teman, bagi aku sia-sia gitu. Maksudnya kalau you udah janji 6 bulan, kalau kamu nggak bisa naikin orang di 6 bulan, ngapain kamu rekrut 6 bulan sebelumnya gitu. Ya, tapi oke lah. Tak jalani sambil aku itu mencari satu peluang baru. Nah, aku ketemu sama Pak Budi Karyo. Enggak sih, sebelumnya ketemu sama Joyce dulu. Dia itu nawari aku polis. Pada waktu itu aku kepingin beli polis. Soalnya kan pada waktu itu sedikit cerita ya teman-teman, sedikit cerita ya. Tahun 2011, tahun 2011 2012 gitu ya. Aku itu apa namanya kedatangan satu regional manager baru di bankku pada waktu itu. Ya dia di satu meeting aku pernah cerita, tak ulangi lagi teman-teman supaya itu memperkuat kita bahwa iya ya hari ini akademinya Prudential itu bagus banget. Prudential ngajari agennya itu bagus banget. Ya. Nah pada waktu itu dikumpulin marketingnya totalnya kurang lebih sekian dikumpulin gitu ya. Regional manager baru area Jawa Timur itu datang meeting dia pakai item-item gitu ya. Dia pakai item-item. Silakan duduk teman-teman. Ya toh. Marketing baru disuruh duduk. Lalu dia ngomong pada waktu itu angka penjualan bank assurance-ku ya asuransi bankku itu bagus banget teman-teman. Satu marketing itu bisa selling itu setiap bulan ya rutin ya itu 400 juta FYP. Serius, 400 juta FYP dan nggak ada bayar bulanan. Kalau di bank itu nggak ada bayar bulanan. Soalnya komisinya itu cuma 2,5% dipotong pajak kurang lebih 1,9%. Ya kurang lebih segitu. Jadi mereka semuanya full mainnya tahunan. Terus dia terus dia bilang pada waktu itu, teman-teman angka penjualannya bagus. Dia tunjukin data, angka penjualannya bagus, bla 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 bla. Di Jawa Timur bagus banget. Tapi ada satu yang mengganggu karena pada waktu itu kasusnya cukup besar. Pak Wakil Wali Kota kapan ini Pak Bambang Deha itu sempat somasi bank saya karena dia merasa ditipu pada waktu itu. Dia beli asuransi di bank saya lalu ditipu. Ya, singkat cerita itu begitu. Lalu apa namanya eh, si ibunya ini ngomong, teman-teman tahu nggak kenapa kok kasusnya Pak Bambang DH itu bisa bisa membesar? Sampai sekarang saya ini jadi regional manager baru, saya harus ngurusi case-case
case-case remeh-temeh begitu. Sampai dituntut di di pengadilan perdata. Suruh balikin lah duitnya. Nah ternyata dia ngomong, bener gak kalau kalian jualan pada waktu itu nggak pakai ilmu teman. Kalau orang bank kebanyakan ya, kebanyakan saya nggak tahu kalau sekarang ya. Tapi di zaman saya ceritanya itu dulu itu cukup cukup agak mengkhawatirkan teman. Ya dulu ceritanya itu sederhana sih. Ibu misalkan punya 300 juta bu. Bu, saya hari ini punya satu konsep. Ibu kalau taruh duit di saya 300 juta, 300 jutanya itu ibu nanti bu, di tahun keempat itu balik bu. Di tahun ketiga, tahun keempat itu balik. Tergantung usia ya. Misal ibu itu usia 36 tahun gitu ya. Bu, naik misalnya 36 tahun nanti balik duitnya di tahun keempat. Dan bu, enaknya ibu kalau ikut di saya awal, ibu itu dapat emas 5 gram. Voucher kabarnya ada voucher Sodexo. Nah, voucher Sodexo, voucher MAP. Dikasih total total ya. Total dia bisa dapatnya di depan itu kurang lebih sekitar 15 juta. Teman-teman, kalau teman-teman hari ini punya duit nganggur 300 juta, ditawar investasi begitu kira-kira tertarik ya? Orang bank ini, yang nawar orang bank, bukan 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 ini ya, bukan online, bukan enggak, orang bank, orang resmi eh, dari bank, marketing bank. Kira-kira ibu kalau punya dana lebih, ibu punya dana 10 miliar, tak tawari cuma 300 juta, ibu ambil lah kira-kira. Ambil ya, menarik banget teman-teman. Ya toh? Tapi ya itulah, karena itulah Pak Bambang Deha kena. Karena pada waktu itu cara mainnya di bank saya itu adalah pada waktu itu masih unit link ya. Tahun pertama semua di fullkan proteksi. Supaya apa? Supaya komisi gede, ya toh. Karena dari investasi kalau di Indonesia masih dapat, kalau di bank saya itu nggak dapat sama sekali itu. Ya itu cuma dapat 1,9% dari premi berkala, bayangin. Ya. Nah, tahun kedua dia ngomong, tahun kedua nanti akan dirubah. Sebagian besar itu akan masuk ke investasi. 70 atau 80% itu akan masuk ke investasi. Syaratnya dua. Setelah saya tahu kasus Pak Bambang Deha itu melebar, syaratnya dua pada waktu itu. Nek marketing nggak resign, ya toh, dan nek yang kedua kalau marketingnya ingat ngubah, ya toh. Nah Pak Bambang Deha itu pada waktu itu kenanya di dua faktor itu. Marketingnya resign dan marketing penggantinya lali. Ya apes. Ya toh, dari 300 juta itu yang dia invest, yang dia masukin di di asuransi di bank saya, kurang lebih cuma balik sekitar 40-an mungkin. 40 jutaan. Maka dia layangkan somasi. Ya, lalu si ibunya itu ngomong, teman-teman cara jualan begitu itu nggak long last katanya. Tidak abadi katanya. Mungkin Anda dapat omset sekarang, tapi untuk long last itu jelek banget. Pasti secara bank ini, secara branding itu jelek banget pasti. Nah teman-teman saya ini hari ini punya satu agen pribadi. Saya ini ikut satu asuransi swasta kata dia. Ya, ya pasti asuransi apa? Ya, Prudential. Ya, nah pada waktu itu dia cerita, teman-teman tahu nggak gimana cara agen saya itu prospek pada ke saya pada waktu itu sampai akhirnya saya itu mau. Gimana Bu? Dia itu prospek sederhana. Dia dia tuh jokin apa? Presentasi apa? Rekening Pak Ali. Serius. Rekening Pak Ali. Rekening yang begitu melegenda di Purinsel. Yang bagi kita biasa banget cerita itu. Tapi itu begitu begitu mancep di orang-orang awam di luar sana. Iya ya. Cerita itu bagus banget. Serius. Cerita itu bagus banget. Pada waktu itu ya agak tidak relevan sih kalau sekarang. Tetap masih bisa dipakai tapi agak nggak relevan sekarang. Ya. Tapi bagus banget pada waktu itu. Nah, terus saya ketika dengar cerita dia, terus dia role play kan di depan. Oh cerita Pak Ali itu begini-begini. Terus tak lihat, oh bagus juga ya ceritanya. Nah, terus saya kontak satu teman baik saya karena pada waktu itu saya cari zaman BBM kan pada waktu itu saya cari teman baik saya, kok bagus ya. Yang Pudingsil itu siapa? Ya, yang namanya ada Pudingsil belakangnya itu cuma Joyce. Joyce pada waktu itu belum gabung di kantor saya, dia masih gabung di kantor lain. Sudah mau bau-bau sudah mau terminate gitu ya. Tapi tak kontak pada waktu itu. Joyce aku mau ketemu. Ya wis, oke pas ketemu aku minta Joyce aku minta gambaran 550 sampai 850. Kamu coba buatin aku. Nggak tanya kebutuhannya apa, nggak babi bu. Ya yes, kamu buat aku proposal nanti nextnya kita ketemu. Kamu gak usah cerita konsep gini-gini karena pada dasarnya ya asuransi itu ya begitulah karena aku ya orang bank. Sombong banget itu. Tapi memang
Tak begitu kan Joy. Jadi aku cuma ketemu itu 20 menit kalau nggak salah, 20 sampai 30 menit. Dia pulang, dia buatkan proposal. Teman-teman bayangin nggak? Pada waktu itu aku ngetes sih sebenarnya teman-teman. Ya toh. Kalau teman-teman ketemu, teman-teman awam ini, nggak usah menempatkan diri sebagai seorang agen ya. Kalau teman-teman awam, diminta buatkan 550 sampai 850, teman-teman kira-kira akan push nasabah yang mana? 550. Nah sama, Joyce juga melakukan itu. Nah, saya ini punya satu prinsip, oh, kalau Joyce nanti nge-push yang 850, saya pasti nggak beli. Karena tak pikir-pikir, ya aku nyaman di 550, tapi aku kepingin lihat sih, dia ini aji mumpung nggak? Mumpung aku nyari dia aji mumpung nggak? Gitu. Bunceng banget ya. Dan mana nasabah kayak saya gitu. Ya wis oke. Okay. Nah begitu ketemu ternyata bener. Di 850. Ya intinya aku gak beli. Tak pikir-pikir Joyce. Gak lama kemudian aku ketemu sama Pak Budi Karyo. Ya. Nah ketemu sama Pak Budi Karyo. Karena pada waktu itu Pak Budi Karyo itu mengundang saya untuk meritannya dia. Nah pada waktu itu posisi dia masih SUM. Saya diundang ke kantornya. Ren mau tak kasih ini. Mau tak kasih undangan. Iya kok sekalian aku ini mau nawari kamu tabungan kok. Oh ya wis, main-main ke kantor gitu ya. Ya wis, oke. Nah, sebelum ke kantor saya udah dibilangi sama manajer bank saya, hati-hati loh kalau kamu masuk ke kantor asuransi itu hati-hati katanya. Nah, kenapa Bu kok hati-hati? Iya, kamu mau prospek, ya toh, dibalik nanti. Kamu kan yang di prospek. Oh ya kak lah Bu, kita kan ngerti Bu, bank itu lebih bagus gini-gini. Ya wis, oke. Saya ke ke Titan, saya ingat janjiannya jam 10, dia telat teman-teman. Dia telat, dan 10 lebih 10. Kata-kata pertama yang dilontarkan ke saya pada waktu itu saya nunggu dia itu dari jam 10 kurang 20. Sorry, ya 10 kurang 20 saya nunggu dia, saya tanya sama resepsionis, Pak Budi mana? Saya mau ketemu sama Pak Budi. Oh iya Pak Budi belum datang. Ya ampun, manajer bank saya aja jam 8 udah ready di bank ya. Kok dia belum datang ini manajer sungguhan atau manajer abal-abal. Saya nggak tahu bahwa leader di asuransiku gak harus kantor. Saya nggak tahu pada waktu itu ya. Dia datang, Ren, ya lama nggak ketemu. Saya dipanggil Loren ya. Nama gak ketemu karena dia itu dulu guru les saya. Ya dia pas saya SMA itu dia pernah nawari saya sih jadi agen. Tapi pada waktu itu saya ngomong, kok sorry loh kok. Kamu ini kan kuliah tinggi-tinggi kok. Ya toh. Kamu kuliah tinggi-tinggi. Like kamu jadi sales itu kan nawari sesuatu itu kan gak usah kuliah tinggi-tinggi kok. Sampai kamu jadi guru les untuk jadi sales gitu. Nah, pada waktu itu dia belum bisa jawab saya. Ya toh. Tapi pikir ya wis lah. Nah 5 tahun kemudian, 6 tahun kemudian saya ketemu sama beliau. Beliau sudah mau SUM, sudah mau AM pada waktu itu, offsetnya udah masuk pada waktu itu. Em, Kata-kata pertama yang dilontarkan sampai sekarang saya ingat dan sometimes saya pakai sih untuk BOP kalau background karyawan. Dia itu bilangnya begini, Ran kamu kerja di mana? Oh aku kerja di bank ini kok makanya aku mau nawari kamu tabungan. Oh alah ya ya. Ren kamu tahu nggak? Kok ini baru dengar satu seminar katanya. Seminar apa gue? Seminar kata nih kalau orang kerja ikut orang itu kayak ayam petelur. Lu kok bisa kok? Iya, like kamu suka bertelur dipotong kamu. Ya pada waktu itu ya, saya udah nggak ketemu 6 tahun. Tak pikir-pikir, cek mata saya ya, toh. Saya menjengkelkannya ya, toh. Ketemu pertama kali dia ngomongin begitu. Tapi itu mancep sih teman-teman. Menurut saya masuk akal sih. Iya ya, lek kamu hari ini nggak produktif lagi di satu kerjaan itu kamu dipotong. Itu dia akan cari orang lebih fresh, lebih 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 baru daripada kamu, yang gajinya jauh lebih rendah. Itu fakta, ya. Oke, pada waktu itu dia anehnya dia nawari saya polis, saya beli karena pada waktu itu kok anehnya dia nawari saya polis itu dia nabung di bank saya, dia nawari saya polis 550, saya sungkan karena saya sungkan ya toh, karena diomongi begini sama dia. Ren, kamu tak buatkan satu ilustrasi ya. Kamu tunggu no sebentar. Dia naik ke atas, dia turun ke bawah, buat no saya satu ilustrasi. Saya diceritain tentang pohon uang. Saya nggak ngerti dia itu cerita apa. Yang penting dia turun dia bawa uh, ilustrasi 550. Terus dia ngomong, Ren, koko kan udah nabung deh kamu kan, 1 juta kan. Nah, gantian Ren, kamu nabung deh koko 550. Kata dia begitu, you know? Saya nggak tahu itu teknik closing apa ya. Teknik closing balas budi mungkin ya. Ya, tapi pada waktu itu dia melakukan itu dan akhirnya saya closing. Ditawari BOP, saya ingat pembicaranya Bu Yovita, background juga perbankan. Mungkin dipas-pasin ya pada waktu itu sama dia. Backgroundnya sama, saya duduk paling belakang, saya lipat tangan, tapi tak lihat-lihat, ih, lumayan ya, di bank saya komisi itu 2,5%, di Prudential itu
bisa dapat itu sampai 5 tahun. Bahkan kan kalau sekarang kan PWM bisa dapat seumur hidup. Saya pikir, fantastis ini ya. Selama orang bayar, kita dapat terus. Lele di bank, orang nabung terus, kita nggak dapat. Tak pikir-pikir, menarik. Akhirnya saya coba. Nah, saya itu teman-teman pada waktu itu saya ini ada di fase telur. Saya lagi semangat-semangat ya. Saya melihat, iya ada harapan deh. Di sini tuh ada harapan. Nah teman-teman setelah menjalani itu, nggak ada telur yang tiba-tiba jadi kupu-kupu. Nggak ada tuh. Nggak ada ya. Tiba-tiba bulan depan, you punya income 100 juta. Eh Jarang sih saya menemukan eh, orang yang model begitu di bisnis ini. Ya, yang saya tahu adalah dari pembicara yang sering kali datang setiap hari Sabtu, setiap hari Senin. Saya dengarkan M3 itu udah ratusan kali sampai saya itu terkadang bosen gitu. Yang dia ngomongkan, ya kurang lebih itu sama. Bagaimana fase dia, fase pertama ya, fase pertama ya, itu dia fase menjadi seekor ulat. Serius. Fase menjadi seekor ulat, benar nggak? Teman-teman dengar, saya ini dulu sering dengar ceritanya Koriki. Iya saya ini kan fasting sampai berapa kok 150 kali baru closing satu. Ya, 150 iya 150 baru closing satu, 2 bulan kemudian lapse lagi. Nah, itu teman-teman, kalau boleh saya ibaratkan ya, kalau boleh saya ibaratkan ya, itu fase ulat. Fase ulat. Fase di mana gini loh, fase di mana paling menjijikkan sebenarnya. Kan nggak ada ya orang itu ngomongin, ulet iki cek lucu were. Nggak ono teman. Ulet iki ya cek indah, cek bagus. Kan nggak ada ya teman. Orang ngomong gitu, kan nggak ada ya. Nggak ada ya. Nggak ada satu orang pun notice. Bahkan kalau Isa ya, ono ulet di kamare, le Isa dibunuh, dibuang bener. So itu teman-teman fase mungkin ya, saya nggak tahu. Anda itu ada di fase mana saya nggak tahu. Tapi mungkin, maybe itu Anda ada di fase ini. Fase pertama yang yang dinamakan oleh trainernya itu fase ulat. Fase di mana Anda prospek, ketemu ibu di PHP. Ketemu ibu ditolak. Ketemu ini ditolak. Anda chat orang, ya toh, dari pertama ono foto chat berikutnya nggak ada foto. Ada yang begitu? Nggak ada ya toh. Alia di blog ya toh. Itu wajar teman-teman. Terus terus gini, kalau ceritanya para speaker ya. Terus saya cerita sama leader saya. Terus leader saya ngomong gini, ya sama, saya dulu juga begitu. Nah, ya sama teman. Teman-teman bayangin ya, teman-teman bayangin ya. Kalau, ini saya ambil cerita Koriki. Ya, contoh ya. Kalau dulu Koriki 150, ya toh, dia kalau satu, 2 bulan kemudian lapse, terus dia berhenti, terus dia cerita, ya toh, cerita ke C Silvi, aku dulu join Prudential, ketemu 150 orang, terus ditolak, apa nama, baru closing satu, setelah closing satu 2 bulan lapse, terus aku sekarang wis gak jadi agen lagi. Kira-kira cerita jadi bagus ya? Kira-kira jadi inspirasi kan untuk orang lain? Enggak teman-teman, ya toh. Jadi, wah Koriki luar biasa. Enggak kan teman-teman? Enggak kan? Makanya ada satu speaker di YouTube dia ngomong begini, iya ya, kamu hari ini belum sukses, apapun yang kamu katakan, oh ya koyo, ya mohon maaf, itu koyo kentut, ya toh, ya toh, nggak berguna bagi orang lain yang dengar lo itu, ya, sabar aja, pantang menyerah, maju terus, pantang menyerah, kan begitu teman, selalu ngomongnya begitu, benar? Nggak ada orang yang, nggak terlalu banyak orang yang notice kamu. Like kita datang acara gede, ya, mana ono orang sing kan ada nih begini. Oh, aku tahu kok Ricky. Iya, soalnya dia itu PC. Kan begitu. Gak ada yang aku aku ketemu sama eh, Agus, misal namanya Agus. Aku ketemu sama Agus. Dia hebat loh. Soalnya dia itu ketemu 200 orang tuh ditolaki loh. Hebat. Gak ada yang begitu gitu, teman-teman. Gak ada yang notice kalau hari ini itu kamu itu ada di fase tersulit itu gak ada yang notice. Serius. Di fase ini benar-benar teman-teman fase di mana fase fase Anda hari ini lagi membangun satu fondasi sebagai agen asuransi. Mungkin teman-teman Anda ada di fase ini. Yang perlu Anda sadari adalah seekor kupu-kupu yang bagus, dia pasti 100% dia pasti mengalami fase hidupnya keulat dulu. Nggak ada telur jadi kupu-kupu. Ping jadi kupu-kupu gak ada. Nggak ada ceritanya yang begitu, nggak ada. Ya, dia pasti jadi ulat. Setelah Anda menemukan basicnya, setelah Anda menemukan
apa ya, ritme kerjanya, ya toh. Nek pembicara ngomong, iya saya ditolak ya orang, akhirnya saya ketemu. Oh berarti saya ini mulai closing satu, closing dua, closing tiga, closing empat. Kayak saya dulu teman-teman. Saya mulai dulu itu dari prospek. Karena saya ini anu ya, apa namanya, tip, orangnya agak minder teman-teman. Ya toh. Sehingga yang dulu saya prospek pertama itu sampai saudara saya sama em, ini apa namanya, mamanya teman-teman saya yang belum kerja itu mamanya tak kontak, AI boleh nggak kira-kira aku ini cerita tentang Prudential, ada satu konsep bagus loh dari Prudential, begitu teman. Nah setelah coba teman-teman, setelah coba selama 3 bulan ya toh, ketemu puluhan orang, lumayan sih, lumayan, closingnya itu lumayan, 8 8 sampai 10 case pada waktu itu. Lewat dong. Fase ulat itu lewat. Karena menurut saya lumayan sih. Nah kan pembicara selalu ngomong ya, oh iya ya aku proses satu, proses dua, proses tiga. Akhirnya aku menemukan ritmenya. Oh aku ini harus ketemu yang backgroundnya itu ibu rumah tangga. Oh aku ini harus canvassing itu di daerah pertokoan. Oh aku harus canvassing di daerah luar pulau. Sehingga hasilnya itu begini, 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 begini. Benar ya? Sampai teman-teman suatu titik, aku cerita sedikit ya tentang road to aku menuju unit manajerku dulu ya. Kalau sekarang itu AAB. Dulu teman-teman 3 bulan pertama aku tuh punya API itu 140 juta. 3 bulan pertama. Setelah itu mandek ya toh, karena nggak ekosistem dan lain-lain. Sampai akhirnya di akhir November. Di akhir November, aku ini kan mau UM pada waktu itu ya. Targetnya berapa? 300. 180 pribadi, 120 kaki. Kan begitu, 120 tim ya. Aku itu masih di angka di akhir November itu masih di angka 190-an kalau nggak salah ingat. 190-an. Kaki yang nutup itu baru 1,5 ya. Nah, pada waktu itu teman-teman, aku lagi beranjak ke fase berikutnya, ini namanya fase kepompong. Dek, setelah ulat jadi kepompong teman-teman, itu dia itu ngurung diri. Dia itu banyak banget proses. Kalau teman-teman lihat film dokumenternya, sebenarnya kepompong itu bukan nggak melakukan apapun. Dia itu melakukan banyak kali proses di dalam kungkungan kepompongnya, teman. Ya toh, antara pilihannya itu ya, antara dia mati atau dia jadi kupu-kupu. Sama, ulat juga sama tuh. Kamu proses ditolak, kamu berhenti, yo kamu mati. Yo bisa jadi telur, yo bisa hilang. Ya. Nah, pada waktu itu teman-teman, bulan Desember uh, aku kurang 110 120 juta. Lalu Pak Budi bilang, "Ren, kurang 120 juta." Ya aku enggak apa-apa aku. Apa namanya? Promosinya tahun depan aja aku bilang. Enggak apa-apa kata dia. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Ren. Tapi ya gak eman ta sama papamu yang udah support tiap hari. Karena papaku itu tiap hari begitu aku pulang dulu teman-teman itu buka no pintu. Gimana prospeknya? Malam-malam itu papaku udah tidur. Dengar motorku pulang itu. Ya papaku buka no pintu. Gimana prospeknya? Wis closing ta? Oh enggak Pak. Ya wis semangat. Ya koyo leaderku ngono teman-teman. Ya toh. Nah, lead si Pak Budi itu menggunakan itu untuk memancing aku itu supaya promosi pada waktu itu. Nah, fase fase kepompong ini teman-teman, itu tak namai fase breakthrough. Dinamakan itu fase breakthrough. Fase yang gini loh, fase yang Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan sebagai seorang agent untuk mencapai sesuatu yang belum pernah Anda capai sebelumnya. Contoh, hari ini kita belum pernah AAB. Ya, belum belum pernah AAB. Nah, berarti aku ini harus melakukan suatu cara. Ya toh, mungkin di dalam perjalanan Anda closing satu case, dua case, API mulai naik 50, 60, 70. Tapi pertanyaannya, kok aneh ya? Ada satu agen saya soalnya begitu. Di akhir tahun selalu fail. Di akhir tahun selalu fail. Di akhir tahun selalu fail. Kok aneh ya? Polanya ini selalu berulang. Nah, Anda perlu yang namanya fase breakthrough. Anda perlu melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Kalau saya dulu sebelumnya 1 minggu itu di bank saya itu apa namanya, setelah bank saya cerita ke orang, 1 minggu saya ini cuma prospek kurang lebih sekitar 4 sampai 5 orang. Bayangin ya 1 minggu menghasilkan API dan tim itu 180 juta selama 11 bulan. Ya, Anda perhatiin ya, selama 11 bulan 180 juta.
Berarti aku nggak boleh lagi 1 bulan, 1 minggu itu 5 orang nggak boleh. Kalau aku mau hasilnya 300 di Desember, aku harus melakukan sesuatu yang berbeda. Apa ya kira-kira ya? Ya tak lakukan, tak kali 3 aktivitasku. Ya ternyata ya tembus setiap minggu, setiap minggu. Ya setiap minggu, setiap minggu. Bener-bener, nek dulu ya aku ngejar UM itu ya, bener-bener pulang itu ya jam 1 pagi, serius. Jam 1 pagi, jam 12 aku like ngobrol sama agenku ya, habis acara begini ya, itu bisa ngobrol di kantor di depannya apa namanya di depan kantor ya. Dulu kantor masih ruko itu, di depan kantor itu bisa sampai jam 12, jam setengah 1 pagi. Bahas mindset, bahas begini. Ya sekarang enggak sih. Tapi dulu itu begitu, ya karena goalnya begitu tuh. Ya, sampai akhirnya saya menjadi saya saya mencapai promosi unit manager pada waktu itu. Nah, sama teman-teman, saya nggak tahu goal settingmu apa, saya nggak tahu. Ya tahu, saya nggak tahu. Tapi saya pikir teman-teman, saya pikir kita perlu kita perlu sih, kita perlu menyadari hari ini itu aku ada di fase mana sehingga kita ini nggak gampang kecil hati tuh. Ya, oh iya ya sekarang ini aku susah. Aku ini hari ini eh, lagi mengumpulkan eh, apa namanya pola bagaimana cara aku prospek dan rekrut gimana caranya, ya berarti anda ada lagi di fase ulat, nikmatin aja tuh fase itu, diterima aja fase itu, ya memang itulah fase yang harus dilewati. Kan itu ya inti setiap pembicara ngomongnya, kan selalu sama ya, jangan nyerah, berpikiran positif, ya wis iki temen, ya nek tak rangkum ya wis iki temen, aku bayar 6,5 juta, ya wis iki yang tak dapat no. Iya tapi pikir masuk akal, iya ya. Begitu Anda awal tahun, pencapaian apapun pencapaianmu, ingat ya, kalau saya itu punya satu prinsip, kalau agen saya itu cerita, aduh hidupnya lagi gak enak gitu. Ya tuh aku prospek itu lagi kok lagi banyak di PHP, lagi banyak menemukan kendala lah teman-teman. Saya cuma bilang saya cuma bilang selalu prinsip saya itu satu. Yang buruk, yang tidak sesuai harapanmu itu pasti akan berlalu. Yang baik pun pasti akan berlalu. Paham ya? Yang yang jelek itu pasti akan berlalu. Akan lewat. Ini toh, begitu awal tahun, apapun pencapaianmu, mau PCC kayak mau PC, mau startup, mau Anda AB, semua riset, Pak. Semua riset dari nol. Bener, Anda kembali lagi menjadi seekor telur. Pada tahun itu, Anda nggak jadi seekor kupu-kupu. Iya, nggak kemana-mana juga hidupmu. Jadi sama teman-teman. Mau Anda leader, mau saya leader, mau Anda agen, sama sebenarnya teman-teman. Ya fase ini Anda harus sadari, iya ya memang inilah. Dek puding celis memang muter-muter ya sini itu. Strugglingnya. Ya, ya tapi ingat kupu-kupu itu worth it. Ya, ketika jadi kupu-kupu Anda punya sesuatu, Anda punya pencapaian, Anda beli rumah, Anda beli mobil, itu worth it kok dengan apa yang Anda perjuangkan selama ini. Ya, saya mau kasih ilustrasi sederhana berikutnya. Yaitu sedikit story saya ya. Merangkum, karena hari ini slide saya nggak banyak teman. Cuma 7 slide. You know? Saya mau cerita sedikit, ini tidak ada kaitannya dengan agama. Nggak ada teman. Nggak ada sama sekali ya. Saya disclaimer dulu. Ya toh. Saya buat materi ini sebenarnya sudah agak lama. Ya toh. Tidak ada hubungan sama agama. Tapi saya mau gambarkan secara sederhana apa yang saya pernah dengar. Ya toh. Teman-teman, mungkin ada dari beberapa dari kita, bahkan saya pun ini ikut ketampar karena cerita ini, ya. Di yang saya pernah dengar ceritanya, ya, ini cerita tentang suatu bangsa Israel, ya. Ya, ini balik lagi ya, ini tidak berkaitan dengan agama sama sekali, ya. Teman-teman, dulunya dia dijanjiin oleh Sang Pencipta, Tuhan, untuk mencapai tanah terjanji, tanah Kanaan, ya. Kalau teman-teman search secara peta dari Mesir ke tanah Kanaan, itu cuma perlu waktu berapa lama? Oh iya, teorinya itu cuma 11 hari. Cuma 11 hari. Serius. Kalau Anda boleh cari. Bener gak? Ya bener. Cuma 11 hari.
Ya, tapi kenyataannya bangsa Israel pada waktu itu ketika dia ke tanah dari tanah Mesir ke Kanaan, dia lewati berapa lama? Wah, 40 tahun. 40 tahun. Sama. Kenapa? Sekarang pertanyaan gini, jaraknya sama. Kayak ibarat kata itu begini loh teman-teman. Star Club, Star Club ya. Kita ngomong Star Club. Star Club itu 1 tahun. Bener? Ada nggak yang di sini dijanjin sama Pak Rusli? Kamu bisa loh capai Star Club itu dalam 2 tahun. Ada? Nggak ono teman. Star Club itu 1 tahun. Bener? Semua orang dijanjiin yang sama. 1 tahun. AB 6 bulan. Ya toh? Nggak ono. Di Rising Star, oh bisa 3 bulan. Di tempat lain, sebulan nggak ada. Nggak ada. Semua sama teman. Pertanyaan pertanyaan simpelnya adalah, iya ya kenapa ya kok bisa 40 tahun ya? Kenapa bisa 40 tahun? Ya, ya karena prosesnya nggak semudah itu. Ya Tuhan mau, ya kenapa ya ada orang yang promosi itu, contoh ya, orang hari ini dari agen. Ini tidak bermaksud menyindir siapapun ya. Bagian tersindir, ya saya mohon maaf gitu. Tapi ada agen yang join ke bisnis ini 5 tahun, AAB pun tidak. Oh Pak, itu bukan goalnya. 100 juta pun tidak. Baik. Tapi ada agen yang join ke bisnis ini, tahun pertama dia promosi, tahun kedua dia promosi, tahun ketiga dia mempromosikan, tahun keempat dia mempromosikan. Apa perbedaannya? Apa bedanya? Ya prosesnya berbeda. Karena kenapa? Saya ini pernah ada satu slide di belakangnya. Iya ya, kenapa ya? Kok hari ini perusahaannya sama, sistemnya semuanya sama persis loh. Sak leadernya mungkin sama, sak kantornya juga mungkin sama. Dapat trainingnya sama, dapat kontes yang sama. Nek Racing Star, sama-sama Racing Star ya. Ngadana kontes Korea. Yo, agen A di kontes Korea yang sama dengan agen B sama tuh. Nggak ono, oh ini tidak berlaku untuk C Silvi karena C Silvi udah terlalu bersinar. Nggak ono, semua itu berlaku sama. Benar? Kenapa pertanyaannya? Kenapa ada yang jadi ono enggak jadi? Ya, jawabannya simpel sih. Jawabannya simpel. Dari satu training yang saya ikuti, ya jawabannya simpel. Iya ya, karena kita melakukan itu apa yang kita yakini, bukan apa yang kita tahu. Ya, toh, kayak hari ini. Ya, toh, Anda mungkin ya dapat ilmu baru. Oh iya ya, mindsetnya itu harus begini, 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 begini. Tapi begitu pulang posisi Anda ibu rumah tangga punya 3 orang anak, misalkan nih, 3 orang anak. Terus ditanyai sama leadernya, gimana tadi M3-nya? Bagus gak? Oh bagus. Pembicara bagus, bagus. Ya itu loh Der. Tapi, nah terus sih gimana aktivitasmu? Ya Der, ya enggak tahu ya. Ya lek pembicara itu Isa, ya mungkin dia bisa ya. Tapi kan dia nggak berada di posisiku. Aku itu ibu 3 anak loh. Dia kan dia kan bapak rumah tangga. Oh nasi ngurusi anaknya. Aku kan ibu 3 anak. Lu kan repot teman. Lek ngomong gitu ya repot teman. Gitu. Apa yang dia percayai adalah, iya ya, lek ibu 3 anak itu gak ada prestasi. Sekarang saya balik. Ada tidak di Prudential ibu 3 anak dia punya prestasi luar biasa? Ada? Anak masih kecil-kecil. Ada? Ada nggak? Anda ya siapapun lah, Anda pernah dengar speak atau mungkin listen di sini. Dia bisa jadi leader meskipun dia punya anak masih kecil-kecil. Dia jaga sendiri. Ya toh? Ada yang begitu. Loh, terus kenapa kok kita menjadikan alasan itu sebagai suatu kepercayaan? Iya yo, aku kan punya 3 orang anak. Kamu kan nggak tahu kesulitanku. Kan nggak bisa gitu tuh. Ya, makanya teman-teman penting untuk menjaga belief. Kenapa kok bisa sampai 40 tahun muter-muter? Ya muter-muter. Yo karena banyak ngeluh. Tuhan, kok gak sampai-sampai yo. Kok begini ya? Kok begini wis dikasih makan, sik sungut-sungut, sik ngeluh dan lain-lain. Maka akhirnya puter. Karena teman-teman, begitu Anda jadi seorang AB, begitu Anda jadi seorang startup, itu sebenarnya bukan sekedar title bagi saya ya, bagi saya. Bukan sekedar title. Tapi itu berarti
memang Anda layak ada di posisi itu. Secara mindset, secara cara kerja, Anda layak di posisi itu. Kenapa ya ada agen yang 5 tahun dia nggak jadi AB? Kenapa ya? Kok jadi agen terus? Kenapa kok kok nggak pernah menelurkan leader? Iya, ya mungkin Anda kayak bangsa Israeli. Ya Anda masih diproses. Anda masih punya kepercayaan aneh-aneh. Anda masih ya sometimes kurang bersyukur. Sampai Anda masih nego ke leader Anda kalau disuruh dalam sistem. Sometimes begitu. Ya padahal kan resepnya selalu sama ya. Pembicara yang datang ke sini kan selalu ngomong hal yang muter-muter kan selalu sama ya. Anda harus ikut sistem, follow leadermu, berpikiran positif, kerja yang benar, benar. Ketemu 2 orang dan lain-lain. Kan sama kan ngomongnya. Tapi nggak banyak yang melakukan itu, nggak banyak yang konsisten melakukan itu. Pertanyaan pentingnya adalah kenapa? Ini pertanyaan pentingnya ya. Kenapa kok konsisten itu sulit? Konsisten itu gini loh. Konsisten bukan cuma di aktivitas ya. No. Konsisten ekosistem. Konsisten disuruh training. Konsisten Anda itu disuruh bantu organisasi. Serius, kenapa kok jadi sulit? Kenapa kok sulit banget ya untuk konsisten? Ya, kenapa? Anda disuruh rekrut, misalnya ya, Anda disuruh rekrut. Kan zaman sekarang kan apa namanya? Pak Rudi lagi menggaung-gaungkan supaya leader bisa punya leader gitu. Ya, kenapa kok disuruh rekrut iya? Wih, dikasih workshop gini-gini. Tapi kok sulit banget. Oh, prospek atau rekrut bawa orang baru setiap minggu satu. Kenapa kok begitu sulit ya? Apa? Anda yang bisa bantu saya jawab? Karena nggak punya tujuan. Oke. Oke. Ya benar sih, benar. Ya mungkin nggak punya tujuan. Mungkin itu cuma karena disuruh leader itu, benar ya. Tapi saya mau, menurut saya itu karena ini. Nah, dia itu suatu kebiasaan buruk, suatu mindset yang salah, suatu mindset yang buruk, yang negatif gitu ya. Itu tidak akan membunuhmu langsung, tapi dia akan membunuhmu perlahan-lahan. Contoh. Anda tahu bungkus rokok? Ya, orang rokok, mohon maaf sekali kalau di sini ada yang merokok. Saya tidak bermaksud untuk menyindir Anda itu. Nggak ada ya. Oke. Sehat semua. Saya dengan Rising Star ini join olahraga semua ya toh. You know? Iya, macong ya, ya. Oke. Nah, teman-teman kalau Anda dibungkus rokok, itu kan ada tulisannya apa? Merokok, merokok membunuhmu, Pak. Bahkan ono gambar ini ya, paru-paru bolong dan lain-lain ya. Pertanyaannya, why orang tetap merokok? Karena karena dengan Hah? Iya, tapi gampangannya adalah karena dengan dia merokok, itu gak langsung buat dia mati. Paham ya? Coba ya. Hari ini ya, semua perusahaan rokok, begitu ngerokok, meninggal loh orang. Kira-kira orang ono sing ngerokok? Gak ono ya? Gak ono. Sama teman. Kenapa kok agen hari ini sulit banget ya? Suruh prospek sulit banget. Iya teman-teman, simpel sih. Karena ketika Anda hari ini gak prospek, gak ketemu orang ya. Anda hari ini nganggur di rumah, sampai Netflix kan. Ya toh? Gak murah-murah Anda ikut demosi loh. Enggak loh. Gak tiba-tiba Anda itu tiba-tiba ya Prudential gak transfer Anda komisi meskipun nasabahmu jatuh tempo. Di minggu depan ini kan gak begitu ya. Gak ono tiba-tiba, oh iya ya aku hari ini nyuante. Seminggu ini kamu ketemu berapa orang? Aku hari ini ada ini Pak Riki. Aku hari ini ada keperluan. Anakku ulang tahun, kucingku ulang tahun, bla bla bla. Macam-macam teman-teman. Macam-macam. Intinya minggu ini gak ono aktivitas. Gak ono Pak Riki. Kan gak tiba-tiba minggu depannya dari AB mau jadi agen. Kan gak begitu kan. Justru karena dia tidak membunuhmu langsung. Itu paling bahaya. Serius, itu paling bahaya. Karena rokok itu tidak membunuh orangnya langsung. Dia membunuh pelan-pelan. Itu paling bahaya. So sama teman. Pikir mindset yang nggak oke, kebiasaan yang buruk. Ya toh, itu terus-terus no, dia nggak langsung. Enggak sih. Dia kamu gak datang M3 gitu. Kamu gak datang S3 kayak kayak hari ini ya. Kamu nggak datang Saturday motivation apa namanya?
bisnis D ya toh? Bisnis D. Enggak otomatis kamu yo mati kok. Enggak. No. Ya kamu ya tetap bisa prospek, ya tetap dapat komisi. Tapi di satu titik nanti ada sesuatu yang karena nggak melakukan yang simple iki, ya toh? Karena kamu cuma nggak ekosistem toh, someday nanti saya nggak mendoakan ya. Ya tapi bisa aja mati, bisa aja. Ya benar, betul ya. Saya nggak tahu sih. Makanya ajaran orang-orang lama, sistem itu penting banget. Datang ke acara ini lebih penting daripada Anda prospek. Loh, ini serius. Itu mindset yang ditanamkan ke saya sejak saya jadi agen. Tahu nggak teman-teman? Bikin acara kok ini mahal harganya. Serius, ini mahal harganya. Kalau Pak Riki boleh milih, mending dia prospek, mending mending mungkin dia di rumah melakukan apa, mending dia pedal daripada acara begini. Ngadain acara begini, undang speaker, mungkin mungkin kasih reward, bagi-bagi angpau. Lu serius? Acara kayak begini itu adalah acara habit. Saya selalu ngomong ketika saya speaker ya. Anda itu perlu menghargai acara-acara yang begini. Serius, acara-acara yang begini itu Anda perlu hargai. Karena di asuransi lain ataupun di bisnis lain itu nggak ada acara kayak begini. Serius. Anda mau buka rumah makan, terus Anda punya saudara, sukses luar biasa, dia buka apeng, sukses. Anda tanya, bu, kan kamu dulurku, bagi dong resepnya dong untuk buka rumah makan kayak kamu. Kira-kira dibagi gak? Gak dibagi, Pak. Di acara kayak gini, kamu tanya ke speaker, masa sorry C Silvi, itu rahasia. Masa ada yang begitu? Ya udah teman-teman. Ya, so Anda harus menghargai acara-acara begini. Karena acara-acara begini hari ini yang menjadikan menurut saya yang menjadikan bisnis kita itu amazing. Serius. Nantilah someday nanti kalau Anda hari ini punya tim semakin gede, Anda akan semakin menghargai adanya sistem begini. Orang yang paling butuh sistem adalah orang yang hari ini punya perkembangan yang dahsyat luar biasa. Karena dia nggak bisa pegangin semua agennya itu sendirian, dia nggak bisa. So dia butuh namanya sistem. Ya, itu teman-teman. Ya, uh, semoga nggak menyindir siapapun, you know? Ya, ya, nggak apa-apa. Ya bukan urusan saya juga sih kalau tersindir, you know? Ya ini teman-teman ya, ya, ya ini tuh. Ya kesimpulannya sih selalu sama sih teman-teman. Saya selalu menggaung-gaungkan ini karena bagi saya teman-teman, kepercayaan Anda pegang sehari-hari. Mau leadermu ngomongin, sistem itu penting. Ya toh, Anda harus perfect, Anda harus begini, Anda harus begini, Anda. Lek kepercayaanmu itu ngomong, enggak, enggak. Kayak anggapannya itu ilustrasi sederhananya adalah seorang seorang yang baru ditinggal, seorang kaya banget, dia punya rumah 1.500 meter persegi, gede gak rumah? Gede banget ya. Renang, ada gym, ada kolam renang di dalam rumah itu. Suatu hari suaminya meninggal. Dia cuma hidup berdua sama sama suaminya. Setiap hari yang ibu ini lakukan adalah ibu ini duduk di depan kolam renang sambil ngeliati. Dia bisa habiskan 8 sampai 9 jam setiap hari hidupnya itu cuma di depan kolam renang. Meratapi kepergian suaminya. Ketika psikolog datang ke rumahnya, si psikolog ini cuma tanya, "Bu, apa arti kebahagiaan menurut ibu?" Kalau ditanyakan ke orang-orang awam, bahagia itu apa, C? Ya nek punya uang banyak, nek punya financial freedom, nek punya kebebasan waktu, bener ya? Tapi ketika ditanya sama ibunya ini, Bu, kira-kira apa yang membuat ibu itu bahagia? Jawabannya ibunya apa? Uang? No. Waktu? No. Ketika suami saya ada di sebelah saya untuk menikmati semua apa yang hari ini udah kita bangun. So beliefnya mengatakan, iya ya kebahagiaan itu, nek suami saya itu ada di sebelah saya loh. Sama teman-teman, sama. Lek kamu hari ini punya kepercayaan yang aneh-aneh, bukan percaya religius bukan, tapi kamu punya, begitu kamu sini mungkin kamu kericas ya, mungkin oh iya pembicara ini ngomong udah dahsyat ini. Tapi begitu kamu keluar, kamu ketemu sama hidupmu sendiri, hidupmu yang oh iya tuh ono masalah mbak istri, mungkin ada anak apapun itu ya toh. Terus kamu loh, kenapa gak prospek?
Padahal si speakernya ngomong loh, oh harus perfect 2 sehari. Iya, soalnya ini loh, kamu gak tahu sih anak ulang tahun. Jadi aku ya harus ngerayain anakku 1 minggu. Beda bro, budayamu mbak budayaku. Dia repot teman-teman. Oh yang kamu percaya itu begitu. Salah nggak? Enggak. Salah nggak bagi ibu iku lek kebahagiaannya iku ono suami di sebelah dia. Iya nggak salah. Tapi apakah itu apakah itu mendekatkan Anda pada goal Anda? Anda yang bisa jawab. Ya karena hidup itu di tangan kita. Ya toh, leadermu nggak bisa menentukan kamu jadi apa, nggak bisa. Yang bisa menentukan ya Anda sendiri. Ya, so penting banget untuk menjaga kepercayaan ini. Maka datang acara kayak hari ini itu sebenarnya kenapa penting? Ya sebenarnya intinya itu untuk menjaga iki loh, untuk menjaga belief. Karena modal utama, nah dengerin ya, modal utama sebuah bisnis itu bukan duit, bukan. Modal utama membuka sebuah bisnis adalah dia ada motivasi di bisnisnya. Setuju? Lek ada duitnya, tapi lek dia ngomongin, aku mau buka bisnis kopi. Tapi aku mikir, regulasi tentang kopi ku angel, apalagi ngefix no iki. Kopi Toraja digabung ambil kopi Ethiopia, cek angel. Ya le Anda mikir gitu, ya bisnis kopi gak akan ada. So penting banget teman untuk menjaga apa yang kita percayai. Nah banyak agen dipikir acara hari ini kok acara keplok-keplok. Bukan teman-teman, bukan. Acara ini untuk menjaga yang diadakan oleh agensi itu untuk menjaga belief Anda. Anda nggak pakai, ya terserah Anda. Ya kan hidupmu kan. Nggak, ya nggak apa-apa juga. Ya toh. Tapi ya apakah itu mendekatkan Anda pada goal Anda? Ya Anda bisa jawab. Ya, ya. Terakhir teman-teman, ya saya sekali mereminder diri saya sendiri ya toh. Selalu saya bilang ketika saya pembicara um, bisnis prudential itu kayak Indomaret. Anda masuk ke sebuah supermarket, Anda bebas ngambil apapun, benar? Anda bebas punya goal apapun itu, bebas. Karepmu, Pak. Ya, Anda mau start club, Anda mau punya income 1 miliar sebulan, terserah Anda. Mau Anda yang tulis kok, bebas. Tapi ingat, sebuah pencapaian. Kalau Anda di Indomaret setelah ngambil barang apapun itu, mau beras, mau apapun itu, yang Anda harus lakukan berikutnya apa? Bayar harga. Biar Pak. Lek Anda nggak dibayar ditangkap satpam Pak. Bukan satpam ya, polisi gitu. Ya memang itulah. Lek Anda mau pencapaian luar biasa, ya Anda harus bayar harga lebih tinggi. Ya harus diingat. Banyak agen yang ngomong ini, saya nggak waktu saya agen, tapi market saya bagus sih. Ya nggak iso teman-teman. Ya anda mau ada hasil di bisnis ini, ya Anda harus bayar harga lebih tinggi daripada sebelumnya. Itu normal. Ya, nomornya begitu. Loh, kok ini muncul ya? Oke ya. Oke. Tuh, ya oke ya. Oke, teman-teman, mungkin itu sekian ya toh. Sekian dari saya. Thank you dan semoga teman-teman gak susah. Thank you. Oke. Oke, kok tanya jawab dulu ya. Mungkin kalau ada Oh, yang boleh, boleh, mau tanya, boleh. ada yang mau tanya nih, teman-teman. Gak ada lah ya. Ada lah, kok pasti. Kok tadi aku sempat lihat kan tadi kok mempromosikan paling enggak tiap tahun kan dua 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 itu. Iya, iya. Kira-kira Sudah lama absen sih. Sudah ya berapa tahun absen lah. sudah absen, tapi kan mereka udah jadi leadernya Koko nih. Ya. Apakah mereka masih ada di bawahnya Koko atau ada yang sudah merotol gitu? Coba Uh, di-sharingin dan gimana maintenance tuh leader-leader tadi itu. Kok. uh, Oke, aku boleh pakai Boleh flipchart ya. dong. Aku boleh pakai flipchart ya. Teman-teman, ini supaya Anda punya satu kepercayaan. Menurut saya kita perlu ngomong angka ya supaya angkanya fantastis ya. Oke ya. Ini tak gambarin. Teman-teman ini tidak bermaksud flexing. Tidak, tidak ya, tidak. Tidak penting juga saya flexing di sini ya toh. Karena leader di sini pencapaiannya lebih luar biasa ya toh. Tapi saya mau gambarkan, iya ya, dasarnya bisnis puding itu kayak begini. Menurut saya ya toh. Ini saya teman. Ya, karena budaya di kantor saya harus rekrut, ya toh, harus bermultiplikasi. Jadi saya terbiasa
di dunia recruiting. Ya, hari ini teman-teman, selama saya di Prudential, saya ini punya ini iso iso dimatiin dong. Oke, minta tolong ya, ya, saya ikut beraksi ya. Oke, saya ini punya seorang atau dinaikin nih, biar nggak terbang-terbang. Thank you Pak ya. Ya, saya ini punya satu leader namanya Joyce. Mungkin pernah isi, mungkin saya nggak tahu. Ya, eh, eh, di kantor ini ya, Joyce. Akhirnya jadi leader saya. Nah, teman-teman, Joyce ini teman-teman punya dua AAB. Sekarang posisinya ya, dia punya dua AAB. Ya, di bawahnya Joyce itu ada Christian. Ini saya cerita backgroundnya dulu supaya supaya nanti kita nangkep ya. Di bawahnya dia itu ada Nathanael atau yang orang seringkali 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 kenal dengan eh, Cici Asuransi. Ya, dan saya punya eh, tiga AAB lagi. Ya, posisi sekarang. Ya, nah teman-teman, kalau ditanya loh tadi sama Bro David ya kalau nggak salah ya, punya leader sampai sekarang masih ada nggak di Indonesia? TC udah nggak ada. Tahun lalu teman-teman, tahun lalu saya ini kan kalau saya ini punya tiga kedalaman, saya ini kan masih AB1. Ya saya menganggapnya masih AB1. Sebenarnya secara Indonesia udah AB3 gitu. Tapi menurut saya ini masih AB1 karena saya masih punya satu AB. Ya, berarti tahun lalu berapapun omset Nathanael, saya nggak dapat. Ya, tahun lalu teman-teman, Nathanael itu punya omset 1,5 miliar. Kalikan 10%. 150 juta per tahun. Alias 12 jutaan lah ya sebulan. Lumayan nggak? Ya lumayan lah. Oke lah ya toh. TC teman-teman, omsetnya rata-rata ya, rata-rata 600 sampai 800 juta. Ya, ya Joyce otomatis saya dapat. Dari Joyce dan TC, secara setelah Pro Indonesia hari ini punya sistem kedalaman, saya ini dapat cuma dari dua ini. Oke? Nah, tragedinya adalah tahun lalu beliau mengundurkan diri dari Prudential, beliau pindah ke bendera lain. Ya, alasannya, ah, apa? Ya, ya. Akhirnya yang terjadi adalah benar itu ya. Iki naik. Pertanyaannya, kalau kita bisa hitung itu secara kalkulator, ini dan ini menghasilkan duit yang lebih banyak yang mana? Iya, Pak. Nathanael pasti. Ya, Nathanael pasti. Ya. So, maksud saya itu begini loh, teman-teman. Kenapa ya hari ini bisnis Indonesia sih menurut saya sih cukup menarik. Sangat menarik sih menurut saya. Karena kenapa? Di posisi Anda sebagai seorang leader, sebenarnya Anda nggak pernah kalah sih aslinya. Dalam tanda kutip loh. Kalah dalam in a positive way loh ya. Di dalam arti positif. Maksudnya adalah ketika hari ini dia menelurkan dan hari ini Nathanael itu hari ini teman-teman omsetnya itu udah 600 juta lebih. Ya. Nah, maksud saya adalah teman-teman, hari ini kalau kamu ini sebenarnya teman-teman, sebenarnya kita ini ya, kita ini cuma perlu fokus sama 6 yang yang sesuai sevisi sama kita. Karena ketika hari ini mereka menghasilkan bawah lagi, saya percaya sih, saya percaya uh, orang datang dan orang pergi itu wajar. Ya toh? People come and go itu is a common. Ya biasa banget. Ya toh? Hari ini orang sepakat sama kamu. Tahun depan orang nggak sepakat sama kamu. Biasa Pak. Hidup kita begitu. Benar?
Tapi teman-teman yang luar biasa adalah ketika dia hari ini sudah punya kerajaan, kerajaan ini otomatis ya naik ke kamu. So apa yang gini, apa yang mesti mbok ragukan lagi tentang recruiting? Gak ono. Bagi saya loh, gak ada. Bahkan saya kalau ketemu leader saya, yuk abi-abi saya. Kayak kemarin saya ketemu Nathanael. Ya saya nggak pernah bicara omset, ini nggak pernah. Serius, nggak pernah. Hari ini dia udah punya satu calon AB. API-nya udah hampir 200 juta. Saya pikir lu luar biasa. Tanpa saya pernah meeting sama dia. Makanya ada anggapan dari dulu dari KP Owner Titans ya. Dia bilang begini, teman-teman tahu nggak apa yang luar biasanya dari bisnis ini? Apa kok? Kamu bisa mendapatkan duit bahkan dari orang yang tidak kamu kenal. Kok bisa kok? Ya, tak kasih ilustrasi sederhana kata dia. Ini cara Pak David kalau ngomong ya. Saya sama ingat sak nadanya. Ini ya, bayangin ya, Albert hari ini punya A rekrut B, rekrut C, rekrut D, rekrut E, rekrut F. Ya, nggak usah ngomong, dia jadi seorang leader, nggak usah. Me- Menjalani kayak begini aja sampai di F. Pertanyaannya adalah, mungkin nggak? Ya biasanya yang kamu tes kan cuma A, B, B tuh. Berikutnya nek dia wis jadi agen senior, meeting-meeting dewi, ya toh? Prospek di temen-temen sendiri. Yo Pak, aku mau jadi seorang AB. Aku harus ngoncoi Pak timku Pak. Pertanyaannya sederhana. Kalau hari ini F closing, literally dapat gak? Halo? Literally dapat gak? Dapat Pak. Emang kamu pernah ngobrol sama itu? Gak pernah. Bahkan Pak David itu pernah, dia kan punya sudah 6 kedalaman ya. Dia itu sudah 6 kedalaman. Eh bahkan AB 6-nya dia nggak kenal. Serius. Pada saat Titans meeting keseluruhan uh, di Bali, satu orang nyamperi dia. Pak David, perkenalkan, saya AB Bapak. Loh, ibu orang mana? Orang Banjarmasin. Loh, keturunannya siapa? Loh, keturunannya ini loh Pak. Loh, kok bisa? Iya Pak, strukturnya itu begini, begini, begini. Oh, ya Bu, silakan Bu bergabung. Luar biasa Bu, fantastis. Dramati saya, orangnya gak pernah kenal. Tapi orang ini bisa dapat yang enggak lah, 6 kedalaman dia bisa dapat kurang lebih 6%, kurang lebih lah teman-teman. 6% dari 6 kedalaman. Aku pikir, fantastis ya. Ya benar sih. Apa yang diomong leaderku ini mulai aku rasakan. Wah, mungkin teman-teman, aku nggak tahu, mungkin bagi teman-teman yang mungkin belum punya leader, mungkin Anda belum 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 ngerasain itu. Tapi saya mau cerita sama Anda satu satu cerita sebenarnya ada di materi saya apa namanya tapi tak hide. Teman-teman, kalau kita bicara tentang jenjang karir, Robert Kiyosaki, kalau kita bicara ini E self employee pernah dengar ya materi ini ya? Iki B, iki investor. Pertanyaanku adalah, ketika you join sebagai agen, kamu ada di kuadran mana sebenarnya? Kiri, Pak. Kamu ini sebenarnya bukan karyawan sih. Kita ini bukan karyawan Prudential, bukan loh ya. Tapi seakan-akan ya, Anda hari ini kenapa kok disebut kuadran kiri sih? Karena dia tukerin waktunya. Ingat ya, dia tukerin waktunya dia dengan uang. Makanya kenapa ada di kuadran kiri. Ya, agen. Biasanya sih agen itu di sini. Dia mau jadi leader dan lain-lain. AAB. AAB. Itu bagi saya sih. Bagi saya dia belum gini, belum uh, tapi kalau budaya beda saya mohon maaf ya. Tapi menurut saya pribadi, dia belum disebut AB, dia belum layak disebut AB. Dia hanyalah agen yang kebetulan tahun itu dia punya omset 300 juta. Kapan dia disebut AB? Ketika dia punya omset 900. Bagi saya itu AB. Karena income-nya udah seperti seorang AB. Bayangin ya, AB yang ngejar 300 juta. Lo apa beda? Terus begitu jadi AB, Anda juga punya omset 300 juta. Lah apa beda Anda dengan agen? Sesimpel itu. Eh, eh, sorry kalau ngomongnya keras itu. Tapi memang memang itu yang saya yakini.
AB, begitu dia promosi AB, dia belum jadi seorang AB bagi saya. Dia jadi seorang AB ketika dia bisa menelurkan seorang leader. Bagi saya itu baru seorang AB. Bagi saya. Karena dia baru masuk di fase ini. Betapa banyak AB hari ini dia cuma jualan pribadi. Serius begitu. Dia nggak pernah punya leader di timnya. Ya, nggak apa-apa sih. Kalau itu pilihannya itu oke, nggak masalah. Setiap orang punya cara sendiri-sendiri, punya polanya sendiri-sendiri. Tapi kalau boleh saya katakan di kuadran ini, kalau Anda sering cerita ini tuh, kalau Anda BOP kan, sering kali tuh sampai bosan Pak dengar kuadran ini. Sebenarnya Anda masih ada di fase ini. Saya punya satu cerita sederhana, teman. Saya punya satu uh, leader di kantor saya, penjualan setiap tahun selalu Star Club, double Star Club. Serius. Penjualan itu luar biasa. Dia hafal polis dari bab 1 sampai bab terakhir. Dia sangat hafal. Orang yang sangat detail. Ulek jualan itu fantastis. Dia jualan di kota kecil, kota Jember. Tapi bisa double star club. Ya, 2 tahun lalu dia kena stroke. Serius, dia kena stroke. Tahun lalu MOC pun tak sampai. Loh ini fakta no. Saya bukan nyukuri. Enggak, enggak, enggak. Loh, saya datang kita kasih perhatian, kita kasih segalanya. Tapi itu jadi contoh sih teman. Itu jadi fakta yang menyadarkan kita bahwa iya ya, hari ini kalau saya hari ini ada di kanan kiri, ini apa-apa sih, nggak salah sih. Koriki juga nggak akan maki-maki. Kau ini kok nggak menurunkan leader. Gua belum ya enggak sih. Tapi Anda harus ingat, Anda ada di kanan kiri. Ada fase di mana Anda bermasalah. Setiap dari kita pasti akan bermasalah. Ya ada fase di mana ya kita stop. Ada fase di mana ya kita usia udah nggak mumpuni. Ada fase itu. So teman-teman, ya bagi saya sih, saya nggak tahu kalau Anda, tapi kalau saya sih memilih ya bahkan ada obrolan. Saya kan sekarang tergabung ya, 3 kantor tergabung di satu komunitas. Saya ini sering kali tukar pikiran sama ko Michael sama ko Ivan, ya toh. Orang-orang yang menurut saya sih cukup cemerlang. Terus kita lagi nyusun nih visi misi, Oasis itu apa, berapa berapa. Lalu eh, si Pak Michael ngomong, iya harus punya banyak leader. Loh kok kan bebas. Ada yang ngomong sih, ada satu konsel yang ngomong, ya kan bebas kok. Visi misi kan balik sendiri-sendiri. Gak bisa kata dia. Kok gak bisa kok? Iya. Kamu kalau lihat sekarang, saya hari ini, saya ini pernah PCC. PCC, double Star Club. Bahkan setiap tahun saya ini Star Club loh, Bet. Tapi hari ini, Bet, secara duit, saya kalah jauh loh sama 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 Pak Ivan. Kalau kita nggak punya visi, kalau kita tidak mencanangkan kita punya banyak leader, ya akan jadi kayak aku 10 tahun lagi. Itu yang menyadarkan saya, langsung mancep. Iya, berarti bener. Apapun itu, mau zaman Gen Strawberry, gitu, Gen Z, apapun itu teman-teman. Menurut saya sih, multiplikasi leader harus jalan. Kalau nggak ada terjebak di fase ini. Jadi di satu titik, Anda stop, Anda hilang. Banyak sih teman-teman saya yang, ya kenapa kok banyak leader juga pindah asuransi lain? Ya karena duitnya udah nggak ada. Sesimpel itu. Coba duitnya ada. Coba dia terima 200 juta. Masuk dia pindah? Gak mungkin. Aku rasa. Ya kak. Ya ada 1-2 kasus tapi ya itu benar-benar special case. Ya. So menurut saya sih penting, bro. Jadi itu sih. Tapi kalau kalau tanya berapa yang bertahan ya sisanya. Ya, tapi saya bersyukur sih. Ya saya bersyukur saya hari ini punya leader. Kalau kalau saya lihat detail komisi ya, detail komisi ya, itu uh, uh, overheading dengan pribadi Pribadi. itu lebih gede overheading. Ya saya bersyukur sih. Oh berarti multiplikasinya lumayan oke Hasil. lah, oke lah. Ya toh, tinggal digedein aja, maka akan lebih fantastis hasilnya. Menurut saya sih begitu. Ya, thank you. Oke, thank you, Ko. Thank you. Satu pertanyaan terakhir, Ko. Ya,
Oke, kok di Ah, sini kok Albert itu lumayan timnya lumayan besar banget ya, sering rekrut juga. Nah, enggak. pasti juga nemuin agent-agent yang muntaber ya. Nah, di sini gimana caranya Koko tetap bikin apa agent itu tetap punya apa ya motivasi dan tetap berapi-api di bisnis ini gitu. Oke. Jadi ya jawabannya sebenarnya klise sih. Ya tau, ya balik lagi ke goal dan lain-lain. Tapi um, saya gini. Saya sering kali sih ngomong ngomong sama agen saya itu begini. Saya selalu kasih pemahaman, gitu. Poin pertama adalah saya tidak pernah menjadikan puding ini sebagai gini, sebagai yang paling bagus di dalam hidupnya. Saya nggak pernah. Ya karena bagi saya, apalagi zaman sekarang ya, pilihan pekerjaan itu banyak banget. Ya, bagi saya ini sering kali menyadarkan agen saya itu begini. Apapun, bahkan di awal ketika dia join, sebelum dia muntaber, saya selalu ngomongnya itu begini. Bro, sis, sebenarnya simple. Apapun yang kita kerjain, sebenarnya kita ini udah tahu endingnya ada di mana. Ya, saya udah berkali-kali, sering kali sih saya ini cerita. Sebenarnya Anda tahu endingnya itu ada di mana. Kamu milih pekerjaan seperti apapun, misalkan nih akhirnya mau mutaber, ya enggak apa-apa. Kamu mau pekerjaan seperti apa, ya enggak apa-apa. Tapi kamu harus fair. Kamu harus melihat bahwa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kamu dan kayak apa. Sebenarnya kamu tahu. Contoh, aku nggak bisa mau full time jaga anakku. Ya enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa. Motivasi awalnya itu dia kepengen join. Kepengen ada income lebih di luar income suami. Ya toh? Di pertengahan jalan, tak lihat-lihat. Oh, aku tak jaga anakku, soalnya kecil-kecil. Enggak apa-apa sih. Tapi kamu bayangin nggak sih? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi hidupmu seperti apa? Sebenarnya kamu udah tahu loh. Kalau ini karyawan deh kepingin kerja di mana atau kepingin buka bisnis ini, ya sebenarnya kamu udah tahu loh. Kamu akan jadi apa? Ya lihat orang yang 5 tahun, 10 tahun berkecimpung lebih lama daripada kamu, profilnya kurang lebih mirip, ya jadi itulah kamu lah. Ya kurang lebih lah. Nah, menurut kamu worth it apa enggak? Nah, sama kayak saya. Saya dulu sering kali pakai cerita saya ini untuk buka mindset agen saya. Saya itu ngomong, saya ini dulu kerja di bank saya. Saya itu tanya sama manajer bank saya. Bu, ibu ini kan sudah 19 tahun toh kerja di perbankan. Sampai jadi manajer. Jabatan yang cukup presisius sih menurut saya. Bu, kira-kira kalau boleh tahu kan Albert ini ya kepingin kayak ibu. Kira-kira kira-kira punya potensi income kurang lebih berapa sih Bu? Sak komisi ini kurang lebih take home pay-nya kurang lebih berapa sih Bu? Supaya Albert ini semangat Bu. Nek targetnya supaya semangat. Dia bilang angka menurutku ya agak gimana. Dia ngomong 19 juta. Sak komisi itu. Berarti bisa dibayangin ya 19 tahun lagi kurang lebih. Kok kan ada inflasi. Iya, ya kurang lebih lah. Berarti saya 19 tahun lagi, saya membayangkan ya, saya punya income 20 jutaan something di rekening saya setiap bulan. Dengan syarat kalau saya jadi ke ibu tadi. Karena ibu itu rajin banget. Bahkan yang terkadang bukain pintu bank itu ya si manajernya itu. Nah pertanyaannya, worth it gak bagi Anda untuk punya hidup kayak begitu? Saya tanyain. Nggak tanyain maksudnya ke agennya. Nek, menurutmu nggak worth it, berarti kamu itu perlu melihat lebih dalam bisnis ini. Kasihlah waktu setahun lu untuk lihat bisnis worth it gak dijalani. Nek setahun Anda merasa gak worth it, ya sudah tinggal lo. Anda nggak rugi apa-apa tuh. Itu sih, Ci. Jadi memang sangat case by case sekali sih. Tapi biasanya memang begitu dia mau muntaber, tak jangan ngomong. Oh iya, iya, wis gak cocok ini. Iya, kenapanya? Kamu punya pandangan apa kira-kira? Mungkin mungkin iki bisa jadi masukan buat. Oh iya, soal aku iki nemu yang begini loh. Pasti dia cerita. Kan nggak mungkin. Ya aku gak ngajar Prudential. Terus ngapain? Nganggur. Kan nggak mungkin kan? Gitu. Ya menjawab. Ya, ya, ya. Ya, Thank you. jadi lebih ke Next.
one on one dibawa ke one on one. Iya pasti. Disentuh lah hatinya karena akhirnya perlu disentuh hatinya. Ya leader pun perlu disentuh hatinya, serius. Leader saya mau keluar itu, ya tak ajak ngobrol berdua, tapi ya Sudah bulat. beliefnya itu udah bulat banget. Ya yang dia yakini itu sama yang dia tahu. Menurut saya harusnya kamu tahu itu nggak gini deh. Harusnya itu kamu tahu bahwa begitu kamu pindah, sebenarnya kamu lebih gak duit sebenarnya di sana. Secara produk lebih jelek. Lo ini fair-fairan. Tidak Lo mana itu, Bu? ke ya Tadi kan cuma sebut brand lain. ya ke Ijo dah aku. ijo Oh. Iya. ke ijo ya. Tapi itulah maksud saya maksud saya enggak bukan satu nih. Maksud saya itu begini loh. Lah Anda hari ini punya eh, mindset yang begitu, bawaan yang begitu. Anda mau pindah Sama ke aja. manapun, apa doai? Ibarat Sama aja. kata teman-teman, asuransi itu kayak kue. Anda hari ini ditawari iming-iming di sana bla 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 bla. Lah kue ini ya tetap sak gitu. Anda mau bagi, oh ini komisi lebih gede. Yo komisi agen lebih gede, ya komisi leader lebih titik. Komisi agen leader lebih gede, ya produk lebih mahal. Sesimpel itu. Sama aja. Sama aja, sami mawon. Gitu. Ya, bertahan deh Purnincel. Iki budaya menurut saya di asuransi lain tidak ada. Ya acara hari ini. Bagus banget. Ya, Oke, Ko, thank you. thank you Thank you. buat Thank you. sharingnya pagi hari ini. Oke, yuk kita foto bareng-bareng yuk teman-teman. Oke, oke, thank you buat sharingnya Ko Albert. Oke teman-teman, jangan pulang dulu karena acara kita belum selesai. Karena habis ini masih ada daily submission sama ada